kita akan bincang-bincang ya Mbak ya soal pelayanan yang ada di Somek SOS ini ya Mbak. Selama pandemi ini kan ada transfer pasien ya Mbak di Somek SOS sendiri. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu spesial. Tapi kira-kira siapa ya bintang tamu spesial kita kali ini? Penasaran kan? Halo. Wah, kita kedatangan Ibu Dini ternyata dari kantor Somek SOS. Ya, benar sekali. Itu perbedaan prosedur apa sih yang biasanya dilakukan gitu di Somek sendiri? Cuma kan kita memang selama pandemi dan non pandemi ini kan memang melayani transfer pasien ya, baik dari dalam negeri sama luar negeri. Nah, untuk perbedaan prosedurnya pasti ada ya, terutama dari sisi untuk safety-nya, APD dan lain-lain memang ada. Dan untuk dokter sendiri kita pakai alat khusus kayak APD level 3 yang pakai oksigen ya pastinya gitu. Jadi memang untuk safety-nya lebih lagi gitu sesuai dengan selama pandemi. Berarti tetap mempertahankan protokol kesehatan yang ketat ya, pasti aman dan dijamin kondisi normal ya pastinya ya Mbak ya. Untuk jadwal penerbangan sendiri untuk domestik itu bagaimana ya? Kalau untuk domestik ya, untuk pasien non COVID masih bisa sih sebenarnya, dan untuk berobat ke luar negeri pun juga masih sama gitu ya. Jadi hanya persyaratannya aja sih yang harus dipenuhi dari masing-masing negara itu yang berbeda. Lalu kalau untuk penerbangan internasional sendiri, misal ke Singapura atau ke Malaysia, itu apakah ada perbedaan juga? Kalau untuk Singapura Malaysia itu ada beberapa persyaratan tentunya ya. Jadi kayak untuk misal ke Singapura gitu nanti harus ada approval dari MOH-nya tentunya yang pertama. Lalu pasien harus negatif dari COVID tentunya, terus ada waiver letter. Setelah itu kita dapatkan, prosedurnya juga masih sama. Untuk Singapura sendiri bisa pakai komersial, tapi untuk Malaysia masih belum komersial ya. Untuk Malaysia kita harus pakai charter flight gitu. Jadi itulah perbedaan ya selama pandemi yang dilakukan oleh Somek SOS gitu. Sekarang kan banyak ya fasilitas kesehatan yang penuh selama pandemi COVID ini. Apakah bisa dilakukan transfer pasien gitu yang dilakukan oleh Somek SOS? Maksudnya dalam domestik ya? Iya. Kalau untuk domestik kita masih bisa sih. Tapi kalau untuk ke luar negeri, untuk pasien positif COVID kita belum bisa. Karena memang kan peraturan dari suatu negara itu memang syarat utamanya pasien harus negatif COVID dulu. Jadi nanti untuk domestik bisa. Syaratnya ada beberapa sih. Yang pertama harus ada izin dinkes dari dinkes setempat ya. Jadi di mana tempat pasien itu dirawat. Terus yang kedua harus ada izin dari KKP bandara tentunya. Jadi pihak keluarga atau kita juga bisa bantu sih untuk izin ke KKP bandaranya. Terus yang ketiga, dokter di rumah sakit yang dituju harus menerima case-nya dulu. Jadi dokter, oke nih kita accept case-nya gitu. Untuk yang keempatnya, kamarnya yang pasti harus available dulu. Karena beberapa kota besar kan penuh ya sama kebanyakan. Kita pastikan keempat itu dulu sih syaratnya. Jadi itu syarat-syarat apabila sebelum melakukan transfer pasien domestik ya, domestik. Ya? Kalau untuk luar kita belum bisa. Lalu untuk tim khusus sendiri yang menangani pasien COVID nih, apakah harus bersertifikasi khusus ataukah ada alat-alat khusus yang dipakai dan bagaimana tenaga kesehatan sendiri menangani pasien yang terbang? Tapi tunggu dulu ya jawabannya setelah iklan yang berikut ini.
pertanyaan tadi kita sambil jalan ya Mbak ya. Intinya pasti ada ya, kalau untuk pemakaian APD kayak gitu pasti ada dari sisi tim medis, dokter, pilot, dan catering juga pasti pakai APD level 3 yang pakai oksigen. Nah untuk semuanya pasti kita sesuai SOP gitu. Untuk pasien COVID-nya sendiri itu ada alat khusus yang kita datangkan dari Rusia ya, memang ada alat khusus kayak inkubator. Berarti sangat profesional sekali ya penanganan yang dilakukan dari Somek SOS ini. Lalu untuk dari segi biaya nih Mbak, apakah ada perbedaan biaya saat pandemi dengan saat kondisi normal sendiri? Untuk biaya sendiri sih pasti ada. Dari sisi akomodasi pasti ada. Untuk biaya pengobatan, biaya rumah sakit itu lebih mahal ya pastinya, karena kan memang dari pihak rumah sakit kayak tim medis itu kan juga pasti pakai APD, itu juga pasti menambah biaya kita kan. Nah untuk akomodasi kayak kan ada charter pesawatnya, tapi untuk biaya penerbangannya hampir sama sih, nggak jauh beda dengan biaya dari kampanye ini. Terus lalu untuk SHN, oh ya ada biaya SHN tentunya. SHN itu kayak karantina gitu. Jadi kan untuk Malaysia sama Singapura itu ada karantina 14 hari, walaupun sekarang ada SHN percepatan ya, itu agak mengurangi sih, tapi tetap berbeda dari kondisi normal biasanya gitu. Lalu untuk yang sisi dari charter pesawat sendiri hampir sama sih, nggak ada. Jadi itu tadi segi biaya yang telah disampaikan dari Mbak Dini soal pelayanan di Somek SOS sendiri. Dan apakah ada pesan take home message untuk para pemirsa yang menyaksikan acara ini nih? Apabila ada emergency di dalam keluarga mereka, bagaimana sih cara mengontak tim Somek SOS ini Mbak? Ya pastinya ya, kalau ada emergency case jangan panik. Kalau misal pasien di rumah, segera bawa ke rumah sakit terdekat dulu. Kalau misal mau nanti ditransfer keluar, langsung hubungi kita di nomor WA saya di 0852 0128 9-nya 4 kali, atau bisa follow kita di IG Somek SOS atau Facebook kita di kantor liansi pasien. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita di Somek SOS ya. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube Tikon TV ya. Setelah kita berbincang-bincang nih, jadi kita tahu kan ya bagaimana cara kita ada emergency Mbak ya dalam keluarga kita untuk menghubungi tim Somek. Terima kasih sekali Mbak Di waktunya pada pagi hari ini. Senang sekali bisa berbincang-bincang. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Mbak Di. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe.